Adakah Anda tahu bahwa pengakhiran sarkas digital yang menakjubkan itu membuat para pelakon suaranya menangis? Dan selepas episode 8, saya rasa kita semua sudah paham kenapa. Karena semakin Anda menganalisis siri ini, semakin jelas bahwa pengakhirannya sudah ada di depan mata kita sejak episode 1. Jadi bersedialah untuk mendengar semua kemungkinan pengakhiran bagi sarkas digital yang menakjubkan ini. Untuk memahami teori pertama ini dengan lebih baik, mari kita pahami perkara berikut terlebih dahulu. Gooseworks, penciptanya, berkata bahwa pengakhiran cerita ini akan menjadi pahit manis. Dan sejujurnya, selepas 9 episode mencari jalan keluar, menemui bahwa sebenarnya tiada jalan keluar pun nampak seperti sesuatu yang sangat mungkin. Jika kita pikirkan semula, jika ada sesiapa yang nampak ditakdirkan untuk kekal di sarkas itu, ia adalah Jax. Sejak episode 7, segala-galanya di sekelilingnya tidak lagi terasa seperti sekadar gurauan kasar, karena dialah yang dengan terdesak menekan butang merah untuk kekal dalam episode itu. Dan dalam episode 8 bintang yang diterimanya, akhirnya bersambung dengan warna merah di pejabat Kane. Selain itu, Jax terlalu mirip dengan Ted dari No Tengo Boka y Necesito Gritar, inspirasi kepada sarkas digital yang menakjubkan itu. Ted menghabiskan seluruh cerita dengan bersikap kejam, mementingkan diri sendiri, dan tidak menyenangkan kepada semua orang lain. Tetapi pada akhirnya, Ted berkorban untuk membebaskan kumpulan itu, dan akhirnya terperantap selama-lamanya dalam sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Dan sejujurnya, ia kedengaran terlalu mirip dengan pengakhiran yang mungkin akan dialami oleh Jax. Semasa keruntuhan mentalnya, kita melihat kilasan pantas kereta, jalan raya, dan lampu malam. Dan sejak episode 7, muncul teori bahwa Jax mungkin terlibat dalam kemalangan kereta sebelum memasuki sarkas. Satu kemalangan yang begitu teruk sehingga tubuh sebenar beliau mungkin tidak dapat bertahan di luar simulasi. Dan jika ini benar, maka keluar bukanlah kebebasan untuk beliau. Sebaliknya, Jax akan mati. Ini akan menjelaskan mengapa beliau menekan butang merah walaupun mempunyai peluang untuk melarikan diri. Dan juga mengapa beliau yang sarkas seolah-olah tiada apapun yang nyata. Jadi atas sebab ini, beliau lebih rela terperangkap daripada berhadapan dengan apa yang ada di luar. Tetapi sebenarnya ada kemungkinan lain yang lebih buruk lagi. Karena siri ini juga nampaknya memberi bayangan bahwa Jax sudah pun menjalani kehidupan yang mengerikan, malah sebelum kemalangan itu. Setiap kali isu penderaan keluarga timbul, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Contoh terbaik ialah apabila Ragatha bercakap tentang ibunya. Jax, yang biasanya tidak pernah berhenti bergurau atau mengusik orang lain, tiba-tiba hanya diam membisu. Dan apabila Jax berdiam diri, sejujurnya ia lebih menakutkan daripada mana-mana gurauannya. Mungkin dia coba melarikan diri dari rumahnya. Mungkin dia sedang melarikan diri daripada seseorang. Dan mungkin pada malam itu, sesuatu telah berlaku yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Dan jika kita analisis lebih lanjut tentang watak Jax, semakin nampak yang Jax takut untuk keluar dari sarkas. Tetapi, jika Jax mewakili orang yang memilih untuk tinggal, maka Kinger mungkin mewakili perkara yang sebaliknya. Karena terdapat terlalu banyak petunjuk yang menunjuk ke arahnya dalam episode akhir. Tajuknya, Penamat Besar atau Aksi Terakhir, mungkin bukan satu rujukan teater. Ramai orang percaya ia mungkin berkaitan dengan nama sebenarnya dalam quote tersebut. Terutamanya jika ia berakhir dengan nama Gren atau Gren. Dan itu akan memberi makna yang lebih besar mengapa dia adalah buah catur. Hakikat bahwa dia secara literal adalah raja di atas papan catur. Dan yang paling penting, dialah yang telah menyingkirkan Kain. Jika kita merujuk kepada sumber-sumber Alkitab, dalam kitab Kejadian, sesiapa yang membunuh Kain akan menerima hukuman 7 kali lebih berat. Dan dalam sarkas digital, Kinger lah yang menekan Padam. Dan sebenarnya, jika Anda hubungkan simbol-simbol keagamaan, rujukan-rujukan Alkitab, dan idea pengorbanan yang berterusan, nampaknya Kinger mungkin akan menjadi orang yang membuat langkah terakhir dalam permainan ini. Dan itu mungkin bermakna mengorbankan segalanya supaya yang lain akhirnya dapat keluar. Kemungkinan ketiga, sejujurnya, mungkin yang paling menyedihkan sekali. Karena semakin Anda menganalisis Pomni, semakin nampak bahwa siri ini sejak episode perintis lagi telah memberi bayangan bahwa dia mungkin akan berakhir dengan mengorbankan dirinya demi semua orang lain. Dan petunjuk yang paling kuat sudah ada sejak awal. Adegan meja pada penghujung itu disusun tepat seperti perjamuan terakhir. Dan Pomni duduk betul-betul di tengah, di posisi yang sama seperti Isa dalam lukisan Leonardo da Vinci.
Dan yang paling teruk ialah seluruh personality Pomni sesuai dengan idea itu. Dia dikelilingi oleh orang ramai, tetapi dia masih kelihatan benar-benar keseorangan. Dan perkara paling ironik ialah dia berpakaian seperti badut istana. Seseorang yang dicipta secara literal untuk menghibur, sementara semua orang mengabaikan apa yang berlaku di dalam sarkas. Dan kemudian ada hal tentang Christine. Karena dalam salah satu video promosi, Ken memanggilnya begitu secara langsung. Christine, apakah keinginan awak? Christine, apakah keinginan awak? Itu bukan nama saya. Jangan menipu, Christine. Dan apabila Pomni menjawab dengan keliru bahwa itu bukan namanya, Ken tetap bertegas, jangan menipu, Christine. Siri ini tidak pernah menjelaskan detik itu, dan semakin Anda pikirkan, semakin nampak bahwa Pomni mungkin sedang mengikuti jalan cerita yang serupa dengan seorang martir. Seseorang yang akhirnya menanggung penderitaan kumpulan supaya yang lain dapat melarikan diri. Malah namanya juga berubah makna apabila Anda ingat bahwa Pomni berkaitan dengan mengingati. Seolah-olah message terakhir watak itu boleh jadi sesuatu yang begitu mudah dan menghancurkan. Seperti, tolong ingat saya apabila Anda keluar nanti. Dan disinilah keadaan menjadi lebih pelik karena poster di penghujung menunjukkan dua lubang kunci yang berbeza. Satu menghala ke langit dan satu lagi ke arah cahaya yang terang. Dan sinopsisnya terus bertanya sama ada mereka akan menerima apa yang mereka temui atau membuat keputusan yang lain. Apa yang nampaknya menunjukkan bahwa watak-watak itu akan mengambil jalan yang berbeza. Satu bukti yang menyokong ide ini kita temui semasa lagu Ken dinyanyikan. Card-card itu nampaknya tidak diagihkan secara rawak. Jax menerima sebuah bintang, Kinger menerima sebuah bulan. Selepas itu di pejabat, pintu itu menghubungkan bintang dengan warna merah dan bulan dengan warna biru. Dan semuanya jadi sangat berbeza apabila Anda ingat episode 7, karena merah bermaksud tinggal dan biru bermaksud keluar. Karena sejujurnya, Jax sudah tidak ada apa-apa lagi yang menantinya di luar. Sejak episode pertama, Pomni adalah satu-satunya orang yang benar-benar dapat melihat dirinya di sebalik topeng itu. Dalam episode 6, dia berdepan dengannya secara langsung mengenai watak yang sedang dilakonkannya di hadapan semua orang. Dan dalam episode 7, dia secara literal menghalangnya daripada hilang sepenuhnya. Sementara yang lain takut atau menjauh daripadanya, Pomni tetap kembali kepadanya berulang kali. Dan itu membuatkan seluruh hubungan mereka terasa begitu penting sampai berbahaya. Karena Ghostworks berkata bahwa mereka berdua adalah watak utama atas satu sebab sahaja. Mereka bukan sahaja berkongsi babak, malah mereka adalah kunci kepada keseluruhan cerita. Jadi, jika kumpulan itu benar-benar berakhir dengan perpecahan, sejujurnya memang sangat masuk akal jika Pomni memutuskan untuk tinggal bersama Jax. Bukan karena dia mau tinggal di Sarkas, tetapi karena dia tidak sanggup menjadi orang lain yang meninggalkannya. Sementara itu, Kinger nampaknya sedang menuju ke arah yang bertentangan sejak beberapa episode yang lalu. Bulan yang bersambung dengan warna biru yang bersambung dengan pintu keluar. Segala-galanya menunjukkan bahwa dia mungkin salah seorang yang akhirnya berjaya melarikan diri. Dan Ragatha mungkin akan pergi bersamanya, tetapi Gangle jauh lebih rumit. Baris dalam trailer itu berbunyi, saya benar-benar mau membantu. Pada akhirnya, saya tidak berguna. Ia tidak kedengaran seperti seseorang yang bercakap tentang pengembaraan gagal yang biasa. Seolah-olah dia telah melakukan kesilapan yang tidak boleh diperbaiki. Dan bergantung kepada siapa yang dia rasa telah disakiti, itu boleh sepenuhnya menentukan di pihak mana dia akan berakhir. Dan kemudian ada Subo yang nampaknya sudah lama tidak peduli tentang Sarkas itu. Satu-satunya orang yang benar-benar nampak membuat dia masih terikat secara emosi, Gangle. Jadi kalau Gangle tetap tinggal, Subo mungkin juga akan tinggal. Tapi semakin jauh kita melangkah, semakin teruk keadaannya. Karena ada satu lagi teori yang mengubah sepenuhnya maksud siri ini. Kinger masuk ke Sarkas pada tahun 1994. Dan garis masa semasa nampaknya berlaku pada tahun 2017. Itu 23 tahun 23. Bayangkan, selepas 9 episode terdesak mencari jalan keluar hanya untuk mengetahui bahwa keluar mungkin lebih teruk daripada tinggal. Dan itu berkait dengan satu lagi teori yang lebih gelap. Apa jadi kalau mereka sebenarnya sudah tidak hidup? Apa jadi kalau visor itu bukan sekedar simulasi, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan limbo? Karena siri ini sering menunjukkan adegan di mana watak-wataknya cedera dengan cara yang sangat spesifik.
Pomni masih dikejar oleh anjing di bangunan terbiar CNA. Ganggel pula berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Subo pula berkait rapat dengan dismorfia dan penolakan terhadap tubuh badannya sendiri. Ragata bercakap tentang penderitaan dalam keluarga. Dan Jax, baiklah. Jax nampaknya memikul sesuatu yang jauh lebih teruk. Tetapi walaupun dengan semua ini, Ken tidak pernah bertindak seperti penjahat tradisional dan itu sangat mengubah keadaan. Karena sepanjang siri ini, dia benar-benar kelihatan percaya bahwa dia sedang membantu manusia. Sebenarnya, apabila semuanya mulai runtuh, satu-satunya soalan yang dia tanya adalah jauh lebih menyedihkan daripada yang kelihatan. Kenapa kamu semua menyiksa aku? Kenapa kamu semua berkeras untuk menyiksa aku? Aku tak pernah lega, mari sini! Dan kemudian Alex Roshan mendedahkan sesuatu yang sejujurnya benar-benar mengubah sepenuhnya adegan itu. Baris terakhir Ken sebelum dia diganggu sebenarnya bukanlah tentang kemarahan atau keputusasaan. Ia sepatutnya menjadi sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Tunggu, apa yang telah aku lakukan? Dan itu sendiri sudah cukup menghancurkan. Jika bukan karena ia mungkin sedang mempersiapkan penamat sebenar untuk Ken. Karena jika mana-mana versi dirinya kembali di penghujung dan akhirnya memahami mengapa semua orang mau melarikan diri, maka teori yang paling kukuh ialah dia sendiri yang akan membuka jalan keluar itu, sekaligus melengkapkan tujuannya untuk akhirnya memahami manusia. Dan Gooseworks berkata di Tumblr bahwa Ken dan Bubble telah disingkirkan. Tetapi sejujurnya, kita sudah lihat dia suka menyembunyikan perkara untuk melindungi kejutan dalam siri ini. Dan yang peliknya, walaupun selepas kematian Ken, Bubble masih muncul. Dan ia berlaku lagi dalam trailer episode 9. Betul-betul di belakang Pomni, di dalam sarkas. Poster episode 9 menunjukkan figura berbentuk kubus sedang pecah dari dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang coba melarikan diri. Dan di sebalik retakan itu, boleh dilihat mata yang sama seperti mata mereka yang telah diabstrak. Dan itu membuka dua kemungkinan yang sama mengerikan. Yang pertama ialah mereka yang telah diabstrak akan melepaskan diri dan menjadi ancaman terakhir di sarkas. Tetapi teori kedua mungkin akan mengubah keseluruhan siri ini dengan lebih drastik. Karena dalam episode 8, sesuatu yang sangat spesifik muncul pada terminal. Sebuah folder bernama CNA Neural Scans. Ditandakan sebagai usang. Dan perkataan itu memberi kita petunjuk besar, karena usang tidak bermaksud dimusnahkan. Significa reemplazar. Ini mungkin menunjukkan bahwa minda watak-watak yang terabstrak masih disimpan di suatu tempat, dan disinilah Kinger memainkan peranan. Karena dia hampir satu-satunya watak yang benar-benar memahami bagaimana teknologi sarkas itu berfungsi. Episode 8 jelas menunjukkan bahwa dia memahami bahagian sistem yang tiada siapa lain faham. Dan jika dia berjaya mendapatkan semula imbasan-imbasan itu dari kekosongan. Dan membina semula Queenie selepas lebih 20 tahun berlalu. Sejujurnya, hanya adegan itu saja sudah cukup untuk menjelaskan kenapa beberapa pelakon menangis ketika membaca pengakhiran cerita. Dan ini berkait secara langsung dengan satu lagi petunjuk besar yang episode 8 sembunyikan dengan baik. Kinger berkata bahwa semua pemain mempunyai kuasa yang sama seperti Ken. Cuma mereka perlu fokus. Dan yang paling pelik, dia sebenarnya sudah pun melakukannya tanpa sadar. Dan rama-rama yang dia hasilkan itu membuktikannya. Selain itu, dalam gambar kecil episode 9, Jax kelihatan disinari cahaya merah dan biru. Tepat sekali warna yang dikaitkan dengan Ken, dan dalam trailer dia nampaknya sedang berhadapan secara langsung dengan Kinger selepas kemusnahan sistem. Sekarang kita tiada apa-apa. Ayat itu berubah sepenuhnya bergantung pada bagaimana kau mentafsirnya. Sebab mungkin Jax sebenarnya bukan bercakap tentang sarkas itu. Mungkin dia sedang bercakap tentang kehilangan satu-satunya perkara yang menyatukan kumpulan itu. Dengan itu, ia mulai masuk akal bahwa ketakutan sebenar Jax bukanlah terperangkap, tapi ditinggalkan bersendirian. Ribbit hilang, Kofmo hilang. Dan setiap kali seseorang menjadi abstrak, Jax bertindak seolah-olah dia kehilangan sebahagian daripada dirinya. Jadi jika dia mendapat kuasa sebelum orang lain, dia mungkin akan melakukan perkara yang sama seperti Ken. Bukan karena dia mau mengawal orang lain, tetapi karena dia tidak sanggup untuk keseorangan. Sekali lagi, Ken tidak menangkap orang karena dia membenci mereka. Jax mungkin akan melakukannya karena dia tidak sanggup kehilangannya. Dan itu menjadikan kedua-dua watak ini jauh lebih tragis. Ken mengurung manusia karena dia tidak pernah benar-benar paham bagaimana untuk menyayangi mereka. Tetapi Jax sangat paham akan kesakitan kehilangan orang.
Sebab itu, poster di mana semua orang muncul di dalam kepala-kepala Jax yang besar terasa sangat pelik. Hampir seperti pengakhiran akan memaksa kumpulan itu untuk benar-benar masuk ke dalam minda Jax, melihat kenangan dia, memahami apa sebenarnya yang membuat dia benar-benar hancur. Dan jika itu berlaku, kemungkinan besar itulah saat di mana seluruh topeng Jax akhirnya musnah. Karena semakin lama Anda memerhati watak itu, semakin kurang dia kelihatan seperti penjahat, dan semakin dia kelihatan seperti seseorang yang ketakutan untuk kembali ke seorangan sepenuhnya. Dan kemudian, Gooseworks mungkin telah memberikan petunjuk yang paling berbahaya sekali. Dia berkata, dia telah menyediakan satu plot twist seperti Rose Quartz dalam Steven Universe. Satu pendedahan yang benar-benar mengubah cara Anda mentafsirkan seluruh cerita sebelum ini. Dan selepas itu, saya sudah tidak tahu apa yang perlu difikirkan lagi. Kita berada di satu tahap di mana secara literal, tiada apa yang dikatakan oleh pencipta boleh diambil sebagai kebenaran mutlak. Gooseworks kata, tiada lagi lagu. Dan episode 8 ada satu. Bia kata Bubble sudah mati, tapi Bubble masih muncul dalam trailer. Jadi, plot twist terakhir mungkin bukan sesuatu yang kecil. Ia boleh mengubah maksud keseluruhan seri ini. Dan mungkin sebab itu, Gooseworks menggambarkan episode 9 dengan cara yang paling ringkas dan pelik sekali. Apa? Walaupun sejujurnya, selepas episode 8, sudah ada orang yang yakin bahwa Ken akan bergabung dengan Pomni pada akhirnya. Dan yang paling teruk, saya sendiri pun dah tak pasti sama ada nak tolak kemungkinan itu atau tidak. Tapi sekarang saya nak tengok teori-teori gila apa yang korang ada. Sebab makin kita analisis siri ni, makin tak normal semuanya jadi.